Pilkada, hajatan demokrasi Indonesia masih akan berlanjut usai perhelatan Pilpres dan Pileg. Ya, rakyat Indonesia akan segera menyambut pemilihan kepala daerah November mendatang. Sejumlah nama sudah bermunculan mulai dari anak hingga istri petinggi partai politik dan juga pejabat. Politik dinasti rupa-rupanya masih mewarnai demokrasi. Istilah politik dinasti semakin mencuat usai majunya anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Ironinya, bentangan aral yang menghadang dilibas tak berbekas oleh sang paman Anwar Usman. Syarat batas usia yang menjadi ganjalan faktanya bisa dikondisikan melalui ketukan palu sang paman. Isu ini menjadi pro kontra. Terlebih, jelang Pilkada 2024, sejumlah nama yang merupakan keturunan pejabat, baik daerah maupun petinggi parpol, digadang akan ikut melenggang dalam gelanggang pertarungan Pilkada serentak 2024. Sejumlah nama yang ramai menjadi perbincangan diantaranya Zita Anjani, anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ia digadang akan maju di Pilgub DKI 2024 mendampingi Ridwan Kamil. Nama Zita Anjani yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta ini pertama kali disebut oleh Sekjen PAN Edi Suparno. Selanjutnya, Sekar Krisnauli Tanjung, anak politikus senior Golkar Akbar Tanjung, digadang akan maju dalam Pilkada Solo 2024. Sekar saat ini menjabat sebagai Ketua Golkar Kota Solo. Budi Jiwandono, politikus Gerindra yang juga merupakan keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, sempat ramai menjadi buah bibir usai poster bergambar dirinya bersama Kaisang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebar di media sosial. Nama lainnya adalah R.A. Ignacia Sukma Putri, anak dari politikus PDIP Arya Bima, juga digadang akan maju dalam Pilkada Solo 2024. Ia mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Putri mengaku tak memilih kursi Solo 1 karena alasan usia yang masih muda dan akan lebih pas diposisikan wakil wali kota. Berdalih dorongan dan permintaan masyarakat, Ratu Rahmatu Zakiyah, istri Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, juga akan maju dalam kontestasi politik di Serang, Banten. Zakiyah mengaku siap melawan bakal calon lain yakni Andika Hazmuri yang tak lain adalah putra mantan gubernur Banten Ratu Atut Hoysiah. Keterlibatan ikatan darah pejabat dari berbagai lini dengan kandidat pemimpin baik daerah hingga nasional dikhawatirkan akan diwarnai intervensi dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, tak ada aturan baku yang membatasi hak politik individu yang berada dalam pusara dinasti. Lantas, seperti apa keterikatan individu dalam pusara dinasti dengan hak politik yang dimiliki? Ya nggak bisa dicegah, bahkan ketika kita punya aturan tentang pelarangan dinasti politik sekalipun, praktek ini terjadi kok. Apalagi sekarang ketentuannya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, lalu dipraktekkan oleh pejabat paling tertinggi di Indonesia namanya presiden, ya dengan sendirinya merajalela, dengan sendirinya mewabah, nggak bisa dihindari, dan ditambah dengan kultur politik kita yang memang patronasis, artinya sangat punya kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan yang besar itu. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029 dan Presiden perubahan aturan yang seolah dipaksakan selain memancing pro kontra juga dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Meski begitu, hak politik Gibran maupun deretan kerabat politisi lain sebagai individu yang bisa memilih dan dipilih juga tak bisa disangkal begitu saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.